Pak Benny. Mungkin Pak Benny mau perkenalan dulu sekarang? Ya, mungkin udah sering. Saya product manager dari PT Tentara Jaya Teknologi yang memasarkan produk Gigabyte di Indonesia. Sekarang nih aku di sini lagi minta Pak Benny buat ngajarin aku tentang apa sih motherboard itu dan fungsinya apa. Kan menurut aku yang aku tahu nih ya, motherboard itu kan salah satu komponen yang paling penting di PC. Istilahnya itu core-nya lah buat semua komponen-komponen lain seperti VGA atau hard drive gitu-gitu. Kalau kita kan pakai PC kan kita taunya cuma biasanya yang paling itu, saya mau punya komputer dengan prosesor A, B, C misalnya, atau prosesor yang pakai Intel atau prosesor pakai AMD. Commonly orang taunya seperti itu, tapi sebenarnya dalam sebuah komputer PC, motherboard itu yang paling memegang peranan paling besar karena dia tulang punggung. Semua komponen itu yang tertanam, yang digunakan jadi sebuah PC itu tertanam di motherboard. Dari CPU, VGA seperti tadi Adeline bilang itu, memori, hard drive, semuanya itu di motherboard. Jadi ketika ada masalah di motherboard, ya PC-nya nggak akan bisa berfungsi secara normal. Jadi semuanya itu emang nempel di sana ya? Nah, bermuara di motherboard. Soalnya kan orang paling mikirnya iya prosesornya yang cepat biar komputernya cepat. Tapi kalau misalnya nggak ada motherboardnya ya nggak jalan juga. Betul, betul. Dan motherboard juga memegang peranan penting dari fitur-fitur yang ada dalam sebuah komputer. Misalnya fitur USB 3.0 atau USB yang baru sekarang USB 3.1 itu ada di motherboard. Itu ada di motherboard, bukan ada di prosesor, bukan ada di graphic card gitu. Jadi antar muka, interface, komunikasi itu ada semua di motherboard. Itu udah intinya lah, udah base-nya buat semua yang berjalan di komputer. Casing atau bentuk PC bisa besar, bisa sedang, bisa kecil, itu tergantung dari motherboard, form factor motherboard yang dipakai. Jadi kalau misalnya rumahnya sempit nih, bisa beli yang kecil tapi tetap bisa bagus ya main game. Betul, lebih tidak ada pengaruh dengan main game. Biasanya orang di Indonesia merakit PC umumnya menggunakan casing ATX. Di dalamnya motherboardnya ya berukuran seperti ini. Paling standar tapi bukan paling banyak dijual. Wah, kenapa tuh? Menarik juga. Karena faktor pertama mungkin sisi harga. Kemudian mungkin butuhnya fitur-fitur basic. Kan biasanya kalau yang full begini itu port SATA-nya untuk memasang harddisknya lebih banyak atau slot ekspansinya itu lebih banyak gitu, tapi orangnya nggak butuh gitu, jadi dia secara fungsi itu tidak butuh seperti itu. Kemudian yang kedua, nah ini yang paling favorit, yang paling banyak dijual di Indonesia. Micro ATX ini populer sekali karena pertama dari sisi harga, motherboard Micro ATX itu rata-rata ya sangat terjangkau, murah bisa dikatakan ya, dengan fitur-fitur yang standar sebenarnya. Standar yang juga kepake lah istilah semuanya gitu. Betul. Tapi ada juga beberapa micro ATX yang dibuat untuk gaming, khusus untuk gaming. Jadi juga harganya lebih tinggi. Untuk orang-orang yang suka membangun PC yang tidak mau pakai casing yang terlalu besar. Nah, yang terakhir ini adalah motherboard yang paling unik. Namanya Mini ITX. Ya, cute ya. Tapi jangan diremehkan. Dari sisi harga ini motherboard bisa jauh lebih mahal daripada yang ATX. Soalnya kita bisa compact gitu ya? Compact dan biaya produksinya lebih tinggi, satu. Kedua, karena bayangkan semua fitur yang ada yang besar ini dipindahkan ke motherboard yang lebih kecil. Dan biasanya yang Mini ITX itu punya beberapa fitur yang bahkan tidak dimiliki yang lebih besar gitu. Oh iya? Ya. Nah, ada tren di komunitas game saat ini, di dunia gaming, bahwa mereka itu nggak butuh PC yang besar-besar gitu. Yang bulky itu nggak butuh. Mereka cuma butuh PC yang neat, rapi, kecil gitu, dan powerful. Nah, ini solusinya. Ini solusinya. Ya. Oke, tapi kalau kayak aku lihat gini nih, aku lihat kayaknya untuk build-nya sendiri juga lebih solid. Betul. Juga. Terus kok ini warnanya emas nih, Pak? Ya, ada beberapa fitur di sini yang memang untuk gaming ya. Ini kan gold plated audio ya. Jadi dia agak berbeda sedikit dengan ATX tadi. Di ATX juga ada yang gaming. Nah, tapi ini kan spesial sekali ya, di mana orang bisa membangun sebuah PC yang kecil yang bisa ditaruh di tempat yang sempit saja, tapi sangat powerful. Iya, betul, powerful. Udah cukup lah udah untuk kita main game dengan resolusi yang paling tinggi, dengan FPS yang paling kencang, asik. Ya, saya harus informasikan juga bahwa Gigabyte ini memang salah satu produsen yang sangat fokus di motherboard. Di DIY itu do it your own PC, jadi orang merakit. Di Indonesia sekarang mungkin orang yang bisa merakit itu jauh lebih sedikit dibanding beberapa tahun sebelumnya. Oh iya? Ya. Jadi berkurang sebenarnya? Berkurang, karena
sekarang orang tuh lebih cenderung, oh saya pingin komputer yang bisa editing, saya mau komputer yang bisa bermain game Dota 2, game League of Legends atau CSGO. Jadi mereka langsung ke fungsional. Langsung bilang Ya, aja betul. gitu. Jadi kadang-kadang spesifikasi itu nggak menjadi satu yang preferensi utama. Nah, tapi kita juga harus kasih tahu bahwa gamer, khususnya gamer ya, yang profesional gamer, kalau kita ngomong gamer ya, mereka juga harus mengerti spesifikasi. Karena dengan spesifikasi akan kelihatan mana gamer profesional, mana yang ya gamer sekedar hanya main gitu. Iya. Ya. Tapi menurut saya sendiri penting banget sih PC juga terutama. Karena pas dulu saya sempat main di laptop juga, saya pindah ke laptop biasa, jadi bukan laptop gaming juga, saya pindah ke PC, performanya tuh mainnya beda banget rasanya. Langsung berasa lebih jago dikit gitu. Satu itu, kemudian PC bisa di-customize, bisa menyesuaikan dengan budget dan kebutuhan. Itu yang paling utama. PC DIY atau PC rakitan itu kita bisa menyesuaikan. Saya mau PC gaming yang saya cuma punya uang sekian, kita bisa menyesuaikan gitu. Dan satu saat bisa di-upgrade. Jadi aduh sekarang cuma punya segini, tapi ya udah nggak cukup nih. Betul. Bisa tinggal upgrade aja, nggak perlu ganti semuanya. Benar sekali. Nah itu yang enak tuh. Ya. Jadi di NJT kita memasarkan motherboard Gigabyte dan grafik card Gigabyte. Untuk motherboard itu kita kasih waranti 3 tahun. Jadi selama 3 tahun itu 2 tahun itu fully service dan tahun ketiga itu service. Nah kemudian juga di Gigabyte kita membagi klasifikasi motherboard menjadi 3 bagian besar. Pertama itu adalah motherboard yang untuk gaming, ini G1 Gaming. Untuk gaming, Ya. G1 Gaming. Kemudian ada motherboard untuk overclocking. Overclocking. Ya, sayangnya saya nggak tampilin di sini. Oke. Ya, namanya super overclocking motherboard (SoC). Super overclocking. Ya, motherboard. Ya. Kemudian yang terakhir yang standar dan sudah menjadi apa ya, saya bisa katakan legendaris. Sejak tahun 2006 itu namanya Ultra Durable Motherboard. Ultra Durable Motherboard. Dari namanya ini kedengarannya kuat banget nih. Ya, memang kita Gigabyte menciptakan motherboard yang ya istilahnya itu sampai-sampai orang bilang itu gigabatu. Batu itu kan keras, jadi gigabatu bukan gigabyte gitu. Memplesetkan gigabyte dengan kata-kata gigabatu untuk menunjukkan bagaimana gigabyte itu benar-benar durable ya. Dan yang kita concern itu adalah memang di durability. Oke. Ya. Soalnya kan kalau kita dengan gigabyte tuh emang tahan lama lah. Betul. Motherboardnya tahan lama, VGA juga tahan lama. Betul. Pokoknya yang kuat banget. Ya. Ini kayaknya menarik banget nih untuk kita bahas di mungkin sesi selanjutnya. Ya, betul. Mari kita kupas selanjutnya di masing-masing model. Sampai ketemu. Nah, episode 1 dari NJT Tech Talk sudah selesai. Yeay! Tapi jangan lupa subscribe, share, dan juga like karena masih ada part 2-nya nanti. Jadi jangan sampai ketinggalan. Kita bakal kasih kalian info-info menarik lagi tentang Gigabyte dan juga tentang NJT. So, stay tune.